Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa khairul fatihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fala budi halaman 60. Wa iyyaka sawa'un dzakarta bi lafzika aw fi kitabika aw ramasta aw asharta ilayhi bi'ainayka aw yadayka aw ra'sika wa dhabitul ghibati kullu ma aftahamta bihi. Ini saya baca mulai dari halaman sebelumnya ya, karena halaman sebelumnya kemarin banyak yang tidak ikut. Saya baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in shoma wa shalla wa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tiga hal yang ketika itu berkumpul dalam diri seseorang, maka seseorang disebut munafik. Jika bicara dia bohong, jika berjanji dia ingkar, jika dia dipercaya dia berkhianat. Wa qala al-Azizi wal kalam fi man sarat sadhi sifatu didanahu wa syi'arahu la yanfaqu anha. Wa rawa asy-syaikhani an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amr bin al-As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Si sempat sampean tak ikut ngaji itu mulai dari mana? Yang sempat kosong. Hah? Qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang jika itu berkumpul pada diri seseorang, 4-empatnya, maka dia disebut munafik asli, munafik murni. Kalau hanya ada 1 atau 2 atau 3 itu tanda munafik atau ciri munafik. Tapi kalau 4-empatnya yang ada, maka dia munafik asli, murni munafik. Nah, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan itu semuanya, 4-empatnya.
Kalau masih ada satu berarti dia ciri-ciri munafik ada. Ada dua, tiga ciri-ciri munafik ada. Dia disebut munafik. Sekarang kalau misalnya orang ciri-cirinya maling, dia kira-kira disebut maling atau tidak? Maling. Kenapa? Karena dia sudah punya ciri-ciri maling. Apa ciri-ciri ini maling? Senang jupuan. Apa ciri-ciri ini maling? Senang nyolong. Apa ciri-ciri ini maling? Senang bujuk. Nah, itu ciri-ciri. Tapi untuk menentukan atau menghukumi, memastikan hukum secara hukum negara bahwa dia maling, harus ada bukti, harus ada saksi. Kalau hanya punya ciri-ciri saja, ya tetap maling. Munafik juga sama. Munafik punya ciri-cirinya munafik, ya berarti dia munafik. Tapi untuk disebut sebagai munafik asli, empat-empatnya harus ada. Oh munafik ini, misalnya, sampai bilang ke orang, wah ini munafik ini. Lu kok bisa? Ya kamu punya ciri-cirinya. Dan itu sah, misalnya ada orang kok senangannya bujuk, orang bujuk misalnya. Ketemu orang bujuk. Lalu sampean kemudian ngelakopi atau ngasih kunyah misalnya. Wah, abun nifak, bapak munafik misalnya. Atau wah, ini min ahlil munafiqin misalnya. Kenapa? Karena dia sudah punya ciri-ciri munafik. Sekarang kan kadang orang mau ngomong seperti itu kan kadang-kadang nggak enak lah, sungkan lah. Padahal kita ngasih julukan seperti itu supaya dia malu. Karena dia malu maka dia kemudian meninggalkan perbuatan itu. Jadi ono wong niki kok ahli dosa, dia malu, akhirnya dia meninggalkan dosa, dia tobat. Harapannya kan begitu. Nah sekarang kan enggak, mau ngasih julukan itu malu, kita yang malu, padahal dia yang bikin dosa enggak malu. Hilang, tukang ngombe, tukang main, tukang lokalisasi dan sebagainya misalnya. Terus kita menyebut misalnya wancen gilang ini ahli maksiat misalnya. Tapi kita mau ngomong itu gak keweton, arti ngomong gak tego, ojo rek seakan rek ojo. Kan aneh, kita yang gak ngelakoni justru gak enak seakan padahal sing ngelakoni enjoy saja. Nah, ini loh, sekarang ini sudah kebalik. Saiki wis terbalik. Jelas-jelas tukang kentu, tukang zino, lokalisasi disebutnya dengan wanita harapan, wanita tuna susila. Padahal begenggek ngono lah wis. Tapi kan kene kan gak enak arep ngomong kan sungkan. Arep ngomong itu jorek seakan lek dia yang berbuat begitu enggak seakan dengan dirinya sendiri lah. Apa dia bisa akan? Hanya saja karena kita ini ya menggunakan hukum fikih, menggunakan hukum Islam itu tidak hanya sekedar lafzi tapi maknawi. Bukan hanya sekedar zahir tapi batin. Enggak hanya sekedar pakai ilmu yang zahir kayak fikih, kayak tauhid, kayak akhlak, tapi juga pakai ilmu yang ilmunya hati. Kini diajari ewo, kini diajari sungkan, kini diajari hormati. Tapi kalau sudah urusan maksiat, ya kita harus berani tegas. Misalnya, kalau sampean mau marah pada seseorang, jangan marah di depan umum. Sebenarnya orang ini mau dimarahi, pantas apa enggak? Pantas. Sah apa enggak dimarahi? Sah. Dibikin kapok, boleh enggak? Boleh. Dimarahi di depan umum, bikin kapok, boleh supaya jerah. Iya. Tapi pendekatan hati juga harus dipakai. Tujuannya apa? Supaya kapok. Kapok itu ada dua. Kapok isin mari ngono minggat. Sing nomor loro, kapok isin terus tobat. Nah, yang mau dicari yang mana? Kalau pengen kapok, isin, tobat, maka marahnya jangan di depan umum.
panggil, ajak bicara. Sama-sama pelaku maksiat, tapi pendekatannya beda, hasilnya otomatis beda. Ini sudah sering saya praktekkan. Aku lek kepingin narik iki boyong toko pondok gampang. Kayak kiri ning ngarepe wong akeh. Kok boyong dhewe. Gak usah diusir. Itu sudah sering saya lakukan. Pokoknya aku wis geger ning ngarepe wong akeh, berarti wis la yurja syifa'uhu. Gak diarep warase. Karena wis gak ono warase, wis gak iso waras, ket biyen wis gak iso waras. Satu-satunya cara ya golek sing la yurja syifa'uhu. Ya, karena fihi khoslatun minan hatta sehingga ya da'an ninggal sapa wong haing khoslah. Idza tumina kemarin yang belum dimaknani ada isim gitu. Jadi nanti kalau ada bagian setor-setor baca sama maknanya. Kapan? Nanti. Terusno sing wis bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal ghibati sawa wadabitul ghibati kullu ma afhamta bihi ghairaka nuqsana muslimin fi badanihi aw nasabihi aw khuluqihi aw fi fi'lihi aw qawlihi aw dinihi aw dunyahi hatta fi thawbihi wa darihi wa dabbatihi. Wadabitul ghibati utawi pastine ghibah ngrasani nyel ku sing yo apa kullu ma afhamta saben-saben perkara iku kullu ma afhamta saben-saben perkara afhamta kang mahamno sapa sira bihi kelawan ma ghairaka ing liyane sira. Kullu ma saben-saben perkara afhamta kang mahamno sapa sira bihi kelawan ma ghairaka ing liyane sira. Mahamno maf'ul kedua dari afhamta. Fi'il kalau mengikuti wazan af'ala seperti afhama seperti ini, af'ala atau fa'ala itu rata-rata muta'ati ila maf'ulain. Rata-rata butuh maf'ul lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Fi'il yang mengikuti wazan af'ala atau fa'ala. Kayak begini nih, afhamta mahamna sapa sira. Sebenarnya baknya enggak perlu. Baknya enggak perlu. Langsung saja boleh itu. Kulluma iku saben-saben perkara afhamtahu. Afhamta kang mahamno sapa sira hu ing ma ghairaka ing saliyane sira. Mahamno nuqsana muslimin ing. Jadi maksudnya tiga bisa. Kayak ini contoh. Maf'ul 3. Kalau pengen maf'ul 2 tinggal namai huruf jar 1. Itulah kenapa huruf jar itu ta'alluqnya sering-seringnya sama mafa'il sama mansubat. Contoh kayak maf'ul fih. Maf'ul fih itu kan sebenarnya menyimpan huruf jar fi. Maf'ul bih itu menyimpan huruf jar. Apa lagi? Kayak misalnya mudhof ilaih, idhofah. Itu sebenarnya kan menyimpan huruf jar. Misalnya kitabul ustadi. Itu kan sebenarnya kitabun lil ustadi. Rata-rata seperti itu. Majrurat, mansubat itu rata-rata. Atau misalnya kayak dzaraf makan, dzaraf zaman. Sebenarnya kan mansubun ala nas'il khafid. Dinasabkan karena membuang huruf jar. Ya, jadi rata-rata memang seperti itu. Huruf jar ta'alluqnya mesti seperti itu. Mansubat itu rata-rata menyimpan huruf jar. Kalau dikasih muncul huruf jar. Afhamta hu harusnya begitu, tapi hu-nya dibuang dimasukkan ke bihi. Afhamta mahamno sapa sira bihi kelawan ma ghairaka ing sakliyane sira nuqsana muslimin ing kekurangane muslim. Fi badanihi ing dalem badane muslim. Nasabi to nasabe muslim. Jadi ka oleh dhewe ngrasani nasabe, yo iku
Itu Habib itu Habib. Tidak perlu. Apalagi jelas-jelas dia itu Habib, jelas-jelas dia itu Sayyid, jelas-jelas dia itu keturunan Nabi. Nggak perlulah kita membahas nasab mereka. Tapi juga sebaiknya mereka tidak membicarakan nasab orang lain. Kayak para Sayyid, para Syarif, para Habib, tidak sebaiknya membicarakan nasab Wali Songo, nasab para kiai, para raja yang ada di Indonesia. Tepos liro kayak ngono. Itu harus dijaga. Kita tidak boleh kemudian ngerasani, kemudian membicarakan nasab para sadah alawiyin, para asyraf, syarif-syarif, sayyid-sayyid, habib-habib. Ini kita nggak seharusnya. Kita yang nggak punya ilmunya kok membicarakan itu. Apalagi sampai mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib, mencari-cari cacat, mencari-cari data yang keliru, kitab yang salah, atau mencari sumber dari orang yang memang tidak punya data, tidak punya ilmunya. Ini kan nggak boleh. Bahkan jangankan kepada zuriyah Nabi, sahabat saja kita nggak boleh. Ashabi kan nujum fis sama, sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. La tasubbu ashabi, jangan menghina sahabat-sahabatku. Itu ashabat itu, yang bukan keturunannya. Apalagi keturunannya. Kalau yang saya punya data nyel asli pakai shot itu saya punya datanya Mbah Wahab itu. Jelas Mbah Wahab itu sadah. Datanya jelas sampai ke Kanjeng Nabi, saya punya datanya. Tapi buat apa? Dipamer-pamerin terus buat apa? Mbah Sidik datanya jelas sampai ke Kanjeng Nabi, orang sudah banyak yang tahu. Ini buat apa? Hah? Apa ya iso adang sego karo nyebutno nasabe aku sampai Kanjeng Nabi mono segone mateng dhewe, ya gak iso. Ini nggak perlu lah kita bicara-bicara begitu, tidak perlu. Tapi harapannya semoga para sada, para asyraf, para habaib itu juga tidak usah membicarakan atau apalagi sampai menafikan, ya, mohon maaf, menafikan. Kadang-kadang ada yang bilang, oh kalau ini yang dari Wali Songo ini sudah putus, tidak ada lagi keturunannya. Memangnya sampean petugas sensus penduduk kok sampai tahu kalau ini sudah putus? Aneh. Gak usah lah. Kalau sampean tidak mau diusik, tidak mau diganggu, tidak mau diode-ode nasabnya, ya jangan mode-mode nasab orang lain. Nah, itu termasuk ghibah. Dan akhlak Rasulullah bukan seperti itu. Tidak pernah dalam hadis, coba sampean cari sudah. Dalam hadis apakah pernah Kanjeng Nabi menggugat nasabnya Muqawqis, menggugat nasabnya raja-raja Mesir atau raja-raja Syam, raja-raja Persia? Enggak ada. Enggak ada. Maka ya kita para santri yang ngaji ilmu dari Rasulullah juga seharusnya meneladani akhlaknya Rasulullah. Apalagi yang keturunan Rasulullah. Sudah. Tidak usah ikut-ikut sampean pakai ngeritik. Wah, itu bukan Habib, itu kamu bukan petugas sensus penduduk. Tidak perlu tahu keturunan orang lain. Sudah. Kalau saya ditanya pribadi, penjenengan pripun? Kalau penjenengan bagaimana? Kalau saya yakin para habaib yang punya marga fam-fam, al-Aqas, al-Haddad, al-Haddad, Agil, As-Segaf, Al-Kaf, dan seterusnya. Dan mereka punya syajarah nasab, mereka punya data real, konkret dari misalnya kayak dari kalau di Indonesia yang dikenal oleh kita itu Rabi'ah Alawiyah. Ya sudah, kalau memang jelas-jelas turunannya Kanjeng Nabi, ya sudah, berarti memang mereka
keturunan Kanjeng Nabi harus dihormati, wajib dihormati, meskipun tidak wajib untuk ditaati. Kok gitu Gus? Iya, wajib dihormati. Tapi kalau ada pendapatnya yang kita tidak cocok, maka kita tidak perlu mengikuti, tidak perlu mentaati, tapi wajib tetap menghormati. Nggak usah pakai kamu caci, kamu maki, meskipun kamu beda pendapat, nggak perlu kamu mencaci maki. Kenapa? Karena kamu wajib menghormati. Kenapa? Karena itu darah Nabi. Itu yang harus dilakukan. Akhlak lah, haji ya nyaman tengka. Lah tak keneng dibahas. Kalau sudah bicara akhlak itu tidak bisa dibahas. Tidak perlu data real, konkret, ini turunan-turunan, tidak perlu. Bahkan seandainya ini bukan keturunan Nabi pun, tetap orang itu wajib saling menghormati. Kenapa? Karena Allah saja sudah dawuh di Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Artinya apa? Allah saja menghormati semua manusia. Kenapa kita kok pilih-pilih? Saya anjurkan sama setiap salam, setiap sholat, salam. Akhlaknya saling ketika salaman bagaimana? Coba kita lihat para ulama, baik para kiai maupun para sadah, para habaib, baik para ajengan, para guru. Mereka kalau salaman saling berebut tangan untuk tabarruk mencium. Ya. Itu akhlak, tidak bisa dibahas. Kenapa? Karena akhlak asalnya dari hati. Hati itu tidak kenal rumus. Emang ada orang kasih isyarat sama orang pakai hati? Enggak bisa. Isyarat itu hanya bisa muncul lewat anggota tubuh. Matanya kasih isyarat, mukanya kasih isyarat, mulutnya kasih isyarat, lehernya kasih isyarat, tangan kasih isyarat, kaki, gitu. Itu isyarat itu. Tapi kalau hati nggak bisa, Pak. Sampai meneng, kancane meneng bisa. Kamu nggak dengar? Enggak. Kamu kok nggak tahu sih? Aku kasih isyarat pakai hati. Siapa yang tahu? Ya. Jadi kalau sesuatu keluarnya dari hati pasti sampai ke hati. Tapi itu harus disuarakan. Akhlak harus ditunjukkan. Tidak bisa. Kamu itu barusan ada gurumu lewat, kamu kok nggak penghormatan? Saya menghormati. Mana buktinya? Dalam hati. Tidak bisa. Penghormatan itu harus dimunculkan lewat anggota tubuh, entah itu lewat sikap, entah itu lewat ucapan, tapi itu semuanya muaranya harus dari hati, bukan dibuat. Karena kalau keluarnya dari hati, ya, maka otomatis apa yang kamu lakukan, Allah memberikan barokah, kamu mendapatkan barokah masuk ke dalam hati, dan itu akan terpancar ke seluruh anggota tubuh. Barokahnya itu kelihatan. Kerja megawe pena, bayaran siti akeh tetep pena. Rumah 1, 2, 3, 4 saisine tetep enak. Nah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena semuanya dari hati, bukan dibuat-buat. Wis. Itu oleh ya, ngrasani wis. Leren. Terus itu bagaimana kalau ada orang yang ngajak kita untuk membenci habaib, mengajak kita untuk membenci para asyraf, mengajak kita untuk membenci para sayyid? Bagaimana? Jangan diikuti. Kalau kamu mau mendengarkan ilmunya sebagai wacana, boleh. Tapi kalau ilmu itu justru menjauhkan kamu dari Allah, maka jangan diikuti. Kamu mau nggak saya ajari ilmu caranya bikin bom?
Terus kemudian nanti saya ajari bom itu kamu beledakkan, kamu ledakkan di dalam rumahmu. Ini ilmu. Saya ajari, kamu harus praktek. Gitu. Saya ajari ilmunya nyemplung sumur yang itu banyak buayanya. Atau nggak usah masuk sumur, cukup ke pondok laki banyak buaya. Itu mau pakai ilmu seperti itu? Enggak mau. Jangan. Buat apa? Ilmu yang nggak perlu diamalkan, nggak perlu dipraktekkan, nggak perlu. Jadi ilmu yang memang tidak boleh diamalkan, tidak boleh dilakoni, maka mengajarkannya pun juga tidak boleh. Sama halnya dengan hewan yang tidak boleh dimakan, haram, najis dan sebagainya, maka dia nggak boleh diperjualbelikan jika tujuannya untuk konsumsi. Gampangannya wis haruma bai'a akluhu haruma bai'uhu wa syirauhu au khuluqihi utawa ngrasani akhlak. Delok akhlake wong iku elek. Enggak usah akhlakmu dhewe elek. Ate ngrasani akhlaknya orang. Akhlak kamu sendiri kayak gitu. Udah rokoh citokmu dhewe-dhewe. Au fi fi'lihi atau utawa ing dalem perbuatane muslim. Au qaulihi utawa ucapane muslim. Au dinihi utawa agamane muslim. Au dunyahu utawa dunyane muslim. Tahu nggak kenapa kok di sini Imam Bukhari masih menggunakan kata-kata muslim? Imam Bukhari di sini menggunakan kata-kata muslim, bukan menggunakan kata-kata nuqsana rajulin misalnya. Bukan menggunakan nuqsana fulanin misalnya atau nuqsana abdin misalnya. Tapi di sini Imam Ghazali menggunakan nuqsana muslim. Artinya apa? Meskipun dia punya nuqson, punya kekurangan, entah itu akhlaknya, entah itu nasabnya, entah itu agamanya, entah itu dunianya, meskipun dia punya kekurangan, dia tetap muslim. Kalau ini sampean pahami bahwa muslim punya kekurangan, tapi meskipun punya kekurangan, dia tetap muslim. Maka sampean kalau menyadari kalimat-kalimatnya Imam Ghazali seperti ini, sampean akan ingat kepada hadis. Sampean akan ingat kepada dawuh yang mengatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimul akhar min lisanihi wa yadihi. Orang yang disebut muslim adalah ketika orang lain yang sesama muslim selamat dari ucapan dan perbuatan. Baru orang itu disebut muslim. Maka sampean tidak bisa disebut muslim ketika ada orang yang tersakiti oleh omongan sampean. Jika sampean menyakiti orang lain sesama muslim atau sampean menyakiti orang lain dengan ucapan, dengan perbuatan, orang lain muslim sama-sama muslim kok tersakiti dengan omongan sampean, maka sampean perlu dipertanyakan kemusliman sampean. Karena yang disebut al-muslimu man saliman muslimul akhar min lisanihi wa yadihi, dari ucapannya maupun dari perbuatannya. Muslim ngamplengan gitu. Saben petuk opo su. Tangani plok sampai ngomong su. Ya, wong benar-benar menungso jelokane sasu-sasu. Tapi ini bahasa keakraban, akrab. Bahasa keakraban, cak, cik. Oh, mas, akhirnya habis. Nggih, sebentar, nggih. Hatta sehingga fi saubihi ing dalam kelambine wadarihi lan omahe muslim, fi saubihi ing dalam kelambine muslim, wadarihi lan omahe muslim, wadabbatihi lan tunggangane muslim. Sak mobil-mobile digawe bahan rasan-rasan, delok iku mobil Pajero. Ngerti kok panas njaba jero.
Delok iku mobil iku. Iku sik kredit iku, kurang lunas iku saking gayane dienggo. Gak melok duwe mobil, tapi melok adem panas. Kamu loh ndak ikut bayar kreditannya, ndak ikut bayar pajaknya. Kenapa kamu ikut bahas? Aneh. Menurut saya itu aneh. Tukang rasan-rasan, tukang hibah. Iku uang sing sikile satu langkah sudah ada di dalam neraka. Menurut saya seperti itu. Bagi saya itu orang yang senang ngerasani, senang fitnah, senang hibah, namimah, adu domba. Itu orang yang satu kakinya sudah ada di pintu neraka. Kalau menurut saya seperti itu. Kok bisa? Karena dia tidak akan pernah melihat kebaikan orang lain, tidak akan pernah melihat orang lain itu surga, seakan-akan dirinya sendiri surga. Nemen lah istilahnya loro, seperti obat. Ini nggak bisa dibiarkan, nggak oleh dijamin. Dan orang ngerasani lawan. Kalau ada orang ngajak samen rasan-rasan, samen lawan. Mungkin kalau di pondok, anu Gusti gara-gara panjenengan bilang gak oleh ngerasani, akhirnya kalau di kamar itu diem-diem, tidak ada suara. Akhirnya kalau makan-makan, guyon di depan kamar itu diem-diem. Mau ngomong takut ngerasani. Akhirnya sepi di pondok itu kayak kuburan. Kamu bisa ngerasani yang lebih keren, ngerasani Gusti Allah. Ngerasani kira-kira malaikat kalau jam segini ngapain ya? Loh, iya, kamu bisa ngerasani yang lebih keren, pengin ekstrim meneh Gusti Allah kira-kira yang ini lapo. Kira-kira. Nah, kalau sudah jangan bicara tentang zatnya, tapi bicara tentang sifat-sifatnya. Kira-kira Gusti Allah itu sekarang, Allah itu kan punya sifat al-Jawad, Allah punya sifat al-Mannan. Mungkin sekarang Allah sedang menebarkan rahmatnya karena lemah. Kira-kira aku oleh apa enggak ya? Tapi kan Allah itu kan tidak membeda-bedakan makhluknya. Jelas ya aku oleh, wah marinya oleh. Lah ujung-ujungnya ke sana Pak. Ujung-ujungnya husnudzon, larinya hari ini oleh. Gak suwe ibu ya teko, dah tenang. Ibunya datang, Duk, ibu barusan di depan Duk, pas lewat, nggak ada rencana mampir Duk. Tiba-tiba ibu itu tergerak hati untuk mampir ke kamu Duk. Semakin yakin sama tenang. Terus saat ini ada apa Bu? Sekarang ada apa? Enggak. Ibu bensinnya habis, pinjam uangnya. Ibu bensinnya habis Duk, pinjam uangnya dulu. Disambang itu rahmat. Tapi udah berkurang yuk. Innalillah. Ya, husnudzon saja sama Allah itu husnudzon saja. Tidak perlu suudzon. Fa anta maka utawi sira iku muhtabun tukang ghibah, zalimun kang aniaya. Allah, insyaallah. Zalim wa in senajan kunta ana sapa sira iku shadiqon bener, meskipun yang kamu sampaikan itu berita yang benar, tapi itu tetap ghibah. Meskipun berita yang kamu sampaikan itu fakta, real, datanya nyel ono, tapi itu tetap dan sama loro. Hari itu bulan. Oh, sami. Oh, ngerti sama? Enggak. Ya wis. Bukan ngajak ngomong yoga. Lah ngomong itu kira-kira ngerasanya apa enggak? Enggak. Kalau seperti itu enggak. Itu namanya ngeprank. Kamu tahu enggak? Apa? Arek itu rumahnya anak itu sementara iya
itu di belakangnya SD negeri. Ngerti sama? Anak itu rumahnya di belakang SD negeri. SD negerinya tahu sama? Tahu. Kepala sekolahnya itu punya anak. Nah, anaknya itu dulu waktu SD itu temen dari temenku. Bulet tuh. Umet tuh. Jadi sing kon omongne iki arek iki apa kepala sekolahe, apa anake, apa kanca SD-mu, apa sing saya kalau sambil anak-anak sama anak-anak ngomong itu kalau ke Habib Soleh, mana ke wali-wali ziarah-ziarah, cak, lek delok omah iki, itu di depan warung kopi. Kalau lihat model rumahnya, cak, ini sepertinya orangnya bapaknya kaya, cak. Anaknya itu cantik, kemudian modelnya itu kayaknya seperti. Jadi delok toko model omah itu iso ngukumi kabeh. Aku sing ngrungokne ku kudu guyu ya. Kowe kok suwe-suwe ngalah-ngalahi Rocket Atit to le. Weruh sampai jeroane. Keren. Ki nek ndelok model omahe anake ayu. Sampai ono bapak-bapak apa polisi, apa tentara, apa perangkat desa, apa klambian dinas PNS. Iki nek ndelok model seragame anake ayu. Sampai kayak ngono. Iku ngoten niku kinten-kinten ngrasani lho mboten. Ya lek kon nduding wong ya ngrasani, Pak. Tapi lek kon gak nduding wong cak kira-kira ya lek ndelok model kira-kira lek ndelok model omah kaya ngene, lek ndelok model wong sing manggon kene iki anak. Itu ndak termasuk ngrasani. Kenapa? Siji, sing menggunakan kata-kata kira-kira. Nomor loro, sing menggunakan kata-kata model omah kaya ngene. Itu berarti masih belum ngerasani. Gak ngerasani itu cak omah gitu loh. Iki anake itu baru ngerasani. Atau ngasih isyarah, ngasih kode yang itu langsung deskriptif. Ngerti deskriptif. Deskripsinya jelas. Sama baru. Mungkin ini kalau ada foto. Omah ini sumber jodoh. Dan dia duduk sumber jodoh. Atau sebelah sumber jodoh Tanjung Sari. Arek iku wis mari teko kelas 3. Modele arek iku ngene. Manono arek. Otomatis pikiran kita itu traveling gitu. Pikiran kita langsung sopo. Oh iki. Langsung menyebutkan sifatnya, jenisnya, namanya. Itu langsung. Ngerti saya? Iya. Paham jeneng? Iya. Sopo? Wis pokoke paham. Omah itu sebelah kiri. Iku arek iku nek kaya. Kalau sudah deskriptif seperti itu sudah ngerasani. Masih enggak nyebut jeneng. Masih enggak nyebut jeneng. Iku nembe kelas 3 ya. Wingi nembe wingi. Wingi iki apa winginane? Ya pokoknya wingi, gak sesuk, wingi. Nah, itu deskriptif sekali ya. Jadi kalau sudah seperti itu ngerasanya, apalagi cak delok arah jam 9. Oh itu malah cetol malah jelas. Sidim aja arah nomor arah jam sangat. Sidim aja saya kelambi biru. Gua sampai nyebut warna kelambi deh. Kelambi biru ngaku kelambi biru. Kopi telang sarung kotak-kotak merah. Aja tak ngaku dolaman loh. Sampai bahas tekan dua-duanya ya. Aja si mancel, si sarung bek coklat bek konek mau semua merah, coklat bek konek mau semua merah. Aja tak sempakan aja. Tekul lah tak aja. Kadang-kadang begitu. Itu sampai larinya ke sana. Ya itu otomatis harus ngerasani. Jadi ngerasani itu hatta dabati sampai nang tumpakane, sampai nang tunggangane, sampai nang kendaraane. Lho sepeda. Sepeda kredit. Wah. Biasanya nek sing
ngomongnya sampai penuh dengan perasaan, dengan mimik mukanya ekspresif banget ya. Body language-nya itu jelas, itu biasanya wong lanang, biasanya sih wong lanang. Ai tegese fi dzikrika ing dalam nyebute sira, zalika ing mengkono-mengkono nuqsana muslim. Fi dzikrika ing dalam nyebute sira, nuture sira, ceritane sira, zalika ing mengkono-mengkono nuqsana muslimin. Karena kaya dene kala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendikan apa? In kana lamun ono iku fihi ing dalam cerita. Apa ma perkara takulu kang ngucap sapa sira. Kalau memang apa yang kamu omongkan itu benar, kamu ngerasani orang, rasan-rasan kamu benar, faqadil tabta. Moko teman-teman wis ngerasani sapa sira hu ing muslim. Wa in lam yakun lan lamun ora ana iku fihi ing dalem muslim apa ma perkara takulu kang ngucap sapa sira. Kalau yang kamu omongkan itu ternyata enggak terbukti, enggak ada. Wa in lam yakun lan lamun ora ana iku fihi ing dalem muslim apa ma perkara takulu kang ngucap sapa sira faqat bahatta moko teman-teman bujuk sapa sira hu ing muslim. Menggorohkan, membohongkan, menyesatkan dengan info-info yang salah. Faqat bahat, pokok teman-teman wis membohongkan sapa sira hu ing muslim. Nauzubillah. Ya, jadi lek sing diomongno bener tetep itu namanya riba. Yang diomongkan bener. Temenanan iki, Mbak, fakta wallahi tenan iki, saksine akeh, buktine ono. Itu tetap riba. Kapan sebuah riba tidak disebut riba? Atau kapan sebuah riba tetap dinamakan riba tapi tidak ada konsekuensi dosa? Kapan? Dalam pengadilan, syahadah persaksian itu ketika menyebutkan itu tidak dianggap sebagai riba, tidak kena dosanya riba. Jadi sampean kalau diminta untuk menjadi saksi, ayo sini kamu, ini anak habis ngelakoni pelanggaran, mana saksinya? Oh ini. Apa pelanggaran pondok? Ini pelanggarannya ini. Siapa saksinya? Ini. Mana buktinya? Panggil saksinya. Cerita. Nggih, panci kula ningali Gilang niku nginceng. Kene kandang PT. Nginceng PT. Nah, itu boleh menyampaikan seperti itu boleh. Sopan kancane kata nonton Fatih. Sapa maneh? Sing nyotok niki Zaki. Sapa maneh? Sing mimpin Arya. Sing nyediani ondo sapa? Robit. Loh, gitu itu enggak ngerasani. Gitu itu malah persaksian seperti itu butuh. Sapa sing kei izin? Cak Tamim. Ini bukti nih, ini dokumentasi. Siapa sing moto iki? Cak Guntur. Ini apa? Lo ngerasani seperti itu enggak disebut ngerasani. Saksi yang laporan tadi itu enggak disebut ngerasani. Kon kok teko kon aku kamu membongkar aib saya. Itu enggak termasuk membongkar aib. Dul. Itu termasuk syahadah persaksian. Isyhad itu butuh. Isyhad itu persaksian itu butuh. Dan nggak bisa dilarang. Kamu sahabatku, awas jangan sampai kamu membongkar aibku. Kalau kamu memang benar-benar sahabat, maka kamu harusnya mau ketika aibmu dibuka untuk diperbaiki. Itu
Itu harusnya kamu mau. Dan yang namanya sahabat itu orang yang membenarkan kamu ketika kamu benar dan menyalahkan kamu memang ketika kamu salah. Itu baru sahabat. Nyal. Nek wayahe salah gak disalahni, wayahe bener yo gak didukung, itu tuh sahabat itu provokatif ya. Jadi nggak usah, pokoknya jangan sampai terjadi ojo aku gak gelem apa koncoku itu aku gak wani arep buka IP. Konco iki kudune pengin dandani kancane. Wa iya kalau dia sih ay tegese ihdar waktu ay ihdar becik wedi sapa sira tulaki bakal menimpa atau ka ing sira wa ghibatul qurra'i al mura'in lan ngrasani wong-wong kang wa ghibatul qurra'i al mura'in ngrasani wong kang ahli maca kang padha pamer. Wa huwa utawi ribatul qurra al mura'in ku ahbasu anwa'il ghibati paling olone pira-pira maceme ngrasani paling olone pira-pira maceme ngrasani. Jangan sampai wahibatul qurra'i lan ngrasanine wong kang ahli maca al mura'in kang padha pamer. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa ghairuhum. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa ghairuhum lan saliyane Imam Nasa'i. Wa huwa utawi ghibatul qurra al mura'in iku antufhima yen to mahamno sapa sira al maqsuda ing tujuan bitariqi salihina kelawan dalane pira-pira wong saleh. Izharan krana mertelakaken nuduhno min nafsika saking awak dhewe sira. Izharan krana mertelakaken nuduhno min nafsika saking awak dhewe sira. Lit ta'affufi kanggone nutupi anil ghibati saking ghibah. Min ghairi tasrihin saking tanpa terang-terangan. Allah a'lam bishawab. Setiap selesai tutor sebaya, baik yang tutor maupun yang nerima setoran, wajib langsung balik merini melu ngaji. Ya, tolong sampaikan semuanya, mana anak yang wajib ngaji. Jadi paling tidak setiap sekali seminggu saya kumpul bareng ngaji bareng. Terus habis ini roan, saya minta anak putri roan juga, ya itu kerakal
dipindah ke belakangnya, ke bawahnya tempat pemean. Sebelum itu ya paling enggak separuh lah, keroyokan ya, keroyokan. Nanti sisanya nanti biar cacak ya. Di peraturan pondok tertulis enggak gerbang ini dibuka jam berapa hari Minggu wayai kiriman jam berapa? Hah? Nah, setelah ro'an. Jadi kalau misalnya ya paling tidak nanti jam berapa setelah ro'an baru dibuka. Jangan dibuka dulu. Ya, supaya enggak mengganggu ro'an. Terus yang piket habis ini langsung ikut halaman ngarepe masjid, ngarepe kamar, ngarepe kelas dinia, turune kelas dinia dulu. Terus ini tolong satir-satir kalau perlu dicuci, tolong dicuci satirnya biar enggak bau-bau. Terus itu saja, itu harus segera dibersihin. Karena kalau mulai bangunan ini diteruskan lagi, di atas rumah ini juga dibangun, nang kene kok tumpuk-tumpuk rek pasir, suwe-suwe ae dhewe gak duwe halaman. Sing ono malah jadi toko bangunan. Mau jadi apa ini? Malah gak punya halaman malah jadi toko bangunan. Nah,